Selamat hari Minggu anak-anak. Hari ini kita mau belajar akan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami boleh kembali memuji dan menyembah Engkau dan mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan lihat terlebih dahulu apa evaluasinya. Yang pertama, berapa perempuan yang datang menghadap Salomo untuk meminta keadilan. Yang kedua, apa tindakan Salomo terhadap perkara mereka. Dan yang ketiga, siapa sih yang benar? Nah, kalian bisa jawab setelah mendengar cerita. Yuk kita akan menghafal firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 30. Orang baik berbicara dengan bijaksana. Ia selalu lurus dalam tutur katanya. Nah, ayat ini diambil dari Bahasa Indonesia Masa Kini BIMK. Yuk sekali lagi, Mazmur 37 ayat 30. Orang baik berbicara dengan bijaksana. Ia selalu lurus dalam tutur katanya. Nah, sebelum dengar firman, kita akan nyanyi ya. Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku. Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku, ada dalam hidupku, dalam setiap langkahku, juga pada bibirku. Ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku, ada dalam hidupku, dalam setiap langkahku, juga pada bibirku. Ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Jadi firman Tuhan begitu penting ada di dalam kehidupan kita. Ya, nah anak-anak, masih ingatkah cerita minggu kemarin kalau Salomo diberi oleh Tuhan apa? Betul, diberi hikmat. Sehingga Tuhan sendiri mengatakan, karena engkau tidak meminta panjang umur, tidak meminta harta, kemuliaan, maka aku akan berikan hikmat. Ya, nah dan hikmat yang Tuhan berikan tidak seorang pun yang akan sama seperti Salomo, baik sebelum Salomo maupun sesudah Salomo. Dan yang tidak diminta Salomo diberikan juga loh sama Tuhan, bukan? Ya, harta, kekayaan, kemuliaan, panjang umur semua diberikan Tuhan. Nah, anak-anak, dan itu mulai nyata di dalam kehidupan Salomo. Suatu kali anak-anak, Salomo waktu berada di dalam istananya dikejutkan dengan dua orang perempuan yang meminta keadilan kepadanya. Dia diizinkan masuk karena memang pejabat-pejabat tidak bisa menyelesaikan masalah dari dua orang perempuan ini. Maka diperhadapkannya lah kepada Salomo. Salomo katakan, kalian ada apa? Ada masalah apa? Ini Tuhan, ini dia nih Tuhan nih. Wah rame. Salomo katakan satu persatu ngomongnya ya. Ayo kamu terlebih dahulu. Kami ini Pak Tuan, kami ini tinggal serumah. Lalu kamu boleh ngomong, Tuan Raku Raja, saya ini melahirkan. Dia juga ikutan melahirkan, walaupun beda hari. Lalu yang satu jawab lagi, ya betul Tuan, 3 hari kemudian baru saya melahirkan. Lah terus apa masalahnya? Lah kenapa engkau menangis? Gitu ya. Yang satunya lagi galak anak-anak, katakan, emang Tuanku Raja, dia cengeng, apa-apa nangis, apa-apa nangis. Apa dulu masalahnya? Dia begini masalahnya Tuanku Raja. Ya, dia katakan, waktu dia bangun, ngelihat anaknya sudah mati. Kok salah saya yang disalahkan? Saya yang dituduh, katanya nuker anaknya dia.
Lalu sambil menangis dia katakan, aku kan tahu anakku, aku kenal anakku. Yang mati itu bukan anak saya, Tuanku Raja. Katanya, lah bukan begitu. Terus bagaimana? Iya, saya pikir pasti anak saya ditukar sama dia. Ini anak dia yang mati. Saya kan ngenalin anak sendiri, Tuan. Kata ya. Lalu Raja Salomo kata, lah kamu bagaimana? Kok nuker-nuker? Enak aja. Itu fitnah, Tuanku. Ya anak saya ya saya yang gendong. Masa dia yang gendong? Ya ini anak saya yang saya gendong-gendong. Anak dia tuh yang mati itu. Raja Salomo mulai pusing juga ya. Mikir-mikir. Yes. Pengawal, siapkan kemari ya. Ambil pedangmu, ambil anak itu, belah jadi 2, seorang separuh. Adil bukan? Anak-anak. Lalu ibu yang sangat duka mengatakan, ya betul Tuanku Raja, belah aja. Itu baru adil namanya. Tapi ada ibu yang satu yang dari tadi nangis kata, Tuan jangan. Anak itu udah saya rela buat dia. Yang penting anak itu gak mati, Tuan. Udah biarin buat dia. Yang penting anak itu hidup. Stop pengawal. Jangan dibunuh anak ini. Jangan dibelah. Aku sekarang tahu siapa ibu yang sebenarnya. Yang mana anak-anak? Tentunya ibu yang rela anaknya tetap hidup daripada dibelah. Nah, ibu yang memutuskan anak itu tetap dibelah, itu bukan ibu kandungnya, bukan? Nah, anak-anak, inilah hikmat Allah yang luar biasa diberikan kepada Raja Salomo. Akhirnya anak itu diambil dan diberikan pada ibu yang sebenarnya, yang tidak rela anaknya dibelah jadi 2. Nah, anak-anak, ibu ini begitu senang mendengar dan melihat kasus ini, anak-anak, dapat selesai dengan baik. Rakyat Israel semakin menaruh hormat kepada Raja Salomo walaupun dia masih muda ketika menjadi raja. Sebab mereka tahu ada hikmat Allah yang menaungi Salomo sehingga pasti terjadi keadilan dan damai sejahtera ada di negeri Israel. Maka rakyat Israel menaruh hormat dan takut kepada Raja Salomo. Jo, kamu nih habis makan siang langsung makan snack lagi. Cici, suka-suka Jojo lah. Dasar bawel. Kan ini jatah snack Jojo. Mau dihabisin sekarang, mau dihabisin besok. Suka-suka Jojo, Ici. Itu namanya serakah, Jo. Bagaimana kalau kita berbagi kepada teman-teman kita? Ci, ini kan zamannya corona. Kita mestinya di rumah aja. Bagaimana bagi-bagi teman-teman? Cici dengar Didi teman kamu kena corona. Kamu tahu nggak, Jo? Kan rumahnya dekat sama kita sini nih. Yang bener, Ci. Serumah kena semua. Pantesan HP-nya waktu Jojo hubungi nggak aktif tuh, Ci. Nah, maksud Cici, kita bahagi snack kita sama Didi. Gimana? Tapi, Ci, snack Jojo kan tinggal sedikit. Gimana dong? Ya, tenanglah, Jo. Cici tambahin dari jatah snack Cici. Bisa lah. Tapi apa lagi sih, Jo? Tapi kan kita nggak bisa pergi ke rumahnya Didi, nggak boleh kan? Ya bener juga ya. Bisa lah, bisa diatur. Nanti kita nganternya sampai depan pagar rumahnya aja. Kita panggil Didi. Waktu Didi keluar, kita langsung buru-buru pergi, langsung tinggalin. Kita jangan lupa juga pakai masker. Gimana? Betul juga, Ci. Tapi kita mesti doa dulu ya, Ci. Biar Tuhan tolong kita gitu ya. Betul. Yuk. Beres.
Didi, ini snacknya buat kamu ya. Snack buat kamu ya, Di. Cepat sembuh. Iya, biar sekat sembuh ya, Didi. Didi, kita nggak bisa lama-lama ya. Bye-bye. Didi, dadah, Didi. Ah, kalian dari mana? Kok pada pakai maskeran? Dari rumahnya Didi. Ah, bukannya si Didi kena corona? Sekeluarganya kena loh. Nah iya tadi kita anterin snack. Cuman bentar aja sih, kita cuma taruh di depan pagar. Terus kita langsung pergi. Kita inisiatif buat biar Didi senang lah gitu. Ya, kita berbagi gitu, Ii jadi bangga dengan kalian. Tuhan berikan hikmat pada kalian untuk jadi berkat bagi teman-teman. Seperti cerita sekolah minggu tadi pagi tuh. Iya, udah ibadah belum tadi? Udah dong, makanya kita berbagi ke Didi. Ya udah sono Gi, pada mandi Gi, cepetan Gi. Oke, yuk. Nah, Nana, hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo menjadi berkat bagi banyak bangsa Israel. Demikian juga Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk juga menjadi berkat seperti Jojo dan Nila yang baru saja kita lihat. Bisa dilakukan? Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong kami boleh menggunakan hikmat yang Tuhan berikan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ini evaluasinya. Sampai jumpa Nana. Tuhan Yesus memberkati.